Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jurnal mikrobiologi yang berjudul Mikrobiologi Translokasi Bakteri pada Manusia. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama yakni Anissa Faradina Aryani, yang kedua Sefira Royhana, yang ketiga Arina Manasikana, dan yang terakhir yakni Firdaus Afrilia Susanti. Berikut merupakan review jurnal dari kelompok kami. Identitas jurnal. Judul jurnal Mikrobiologi Translokasi Bakteri pada Manusia. Penulis C.G. Boyle, G. Majwi, C.G. Mitchell, D. Johnston, P.M. Sagar, P.C. Satman. Jurnal Good nomor 1 volume 42. Latar belakang translokasi bakteri usus telah ditunjukkan di dalam penelitian pada hewan dan manusia. Bukti dari hasil penelitian pada hewan, translokasi bakteri dengan perkembangan sepsis pasca operasi dan kegagalan organ multiple masih belum bisa dikonfirmasi pada manusia. Untuk memeriksa spektrum bakteri yang terlibat di dalam translokasi pada pasien bedah yang menjalani laparotomi, dan untuk mengetahui hubungan antara migrasi nodal bakteri dan perkembangan komplikasi septik pasca operasi. Metode limfa, mesentrika atau MLN, serosal dan sampel darah dari 448 pasien bedah yang menjalani laparotomi dianalisis menggunakan teknik mikrobiologi standar. Hasilnya adalah translokasi bakteri diidentifikasi pada 69 pasien atau sebesar 15,4%. Hipotesis yang pertama, apa ada kesamaan bakteri dan organisme penyebab komplikasi pasca operasi? Yang kedua, apa terdapat spektrum flora mikrobiologi yang diidentifikasi dalam MLN, kerokan serosa, dan kultur darah tepi pada saat laparotomi? Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan statistik pengujian hipotesa. Penelitian ini dilaksanakan untuk semua pasien yang datang ke layanan gabungan gastroenterologi di Rumah Sakit Scarborough yang membutuhkan laparotomi. Baik, untuk selanjutnya yakni hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama, sampel jaringan diperoleh dari total 448 pasien berturut-turut, 216 pria dan 232 wanita. Usia rata-rata 67 tahun, kisaran 14 sampai 94 tahun yang memenuhi kriteria inklusi. Yang kedua, translokasi bakteri terjadi pada 69 pasien dengan prevalensi 15,4%. Tidak ada perbedaan yang signifikan variasi dalam prevalensi translokasi untuk keganasan. Penyakit radang usus, Icterius, penurunan berat badan pada operasi yang signifikan atau pemberian nutrisi parental total sebelum operasi. Yang ketiga, sebaliknya, ada peningkatan yang signifikan dalam prevalensi translokasi bakteri di pasien yang berusia lebih dari 70 tahun. Yang keempat, E. coli adalah organisme yang paling sering diidentifikasi dan ditentukan pada 38 atau 55% pasien. Organisme yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae termasuk E. coli terdiri 61% dari budaya positif. Staphylococcus coagulase negatif adalah spesies bakteri non-enterik yang paling sering bertranslokasi dan terdapat pada 18 atau 26% sampel nodal. Selanjutnya, E. coli, Citrobacter freudi, dan Staphylococcus coagulase negatif adalah organisme yang dikultur. Dua dari pasien ini mengalami komplikasi septik pasca operasi. Satu didiagnosis dengan E. coli infeksi saluran kemih dan Staphylococcus coagulase negatif. Lainnya tumbuh dari luka yang mengeluarkan cairan. Dan yang terakhir, sampel nodal praoperasi dan fokus septik pasca operasi. E. coli diisolasi pada 4 kasus infeksi saluran kemih dan 2 infeksi luka. Staphylococcus coagulase negatif diisolasi pada 2 kasus septikemia.
P. Mirabilasme menyebabkan infeksi luka, dan Cytoca suatu infeksi saluran kemih. Untuk selanjutnya yakni kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara translokasi bakteri dan morbiditas pasca operasi. Mayoritas kejadian septik disebabkan oleh organisme usus asli. Keanekaragaman organisme yang dikultur menunjukkan mekanisme absorpsi pasif non-spesifik yang kecepatannya mungkin tergantung pada sifat dan beratnya penyakit. Translokasi bakteri mungkin terjadi pada individu yang sehat, tetapi tidak signifikan secara klinis dengan adanya sistem kekebalan yang berfungsi penuh. Pada individu dengan gangguan sistem imun yang lebih parah, seperti orang tua dan mereka yang mengalami obstruksi usus distal, terdapat kegagalan untuk mencegah penyebaran bakteri variabel ini dari MLN ke tempat ekstra intestinal yang menjadi tempat spesies pasca operasi. Jadi, translokasi bakteri tampaknya menjadi langkah awal yang penting dalam mempromosikan spesies pada pasien pasca operasi yang lemah daripada satu-satunya inisiator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kelebihan. Yang pertama yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan spektrum bakteri yang terlibat dalam translokasi pada pasien bedah yang menjalani laparotomi. Yang kedua yaitu menjelaskan organisme yang bertanggung jawab untuk morbiditas septik dan penjelasan penentuan hubungan antara migrasi nodal bakteri dan perkembangan komplikasi septik pasca operasi. Yang ketiga yaitu untuk penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang keempat yaitu kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD. Yang kelima, setiap langkah-langkah atau tahap-tahap dari hasil pengecekan selalu menampilkan tabel dan menyertakan daftar pustaka. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan. Terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, serta terdapat beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan, sehingga pembaca kesulitan mengartikan singkatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenai saran. Untuk selanjutnya, alangkah baiknya apabila ada singkatan kata diberi penjelasan apa kepanjangan dari singkatan kata tersebut agar memudahkan para pembaca untuk mengetahui maknanya dan kedepannya jurnal yang akan dikeluarkan selanjutnya lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.